kan di pekan kemarin ya. Jadi harusnya kita saya kasih materinya via video, tapi kayaknya setelah saya pikir-pikir gitu, kayaknya tidak memungkinkan gitu karena ada yang sebenarnya hitungannya sederhana gitu ya, hitungannya sederhana. Khawatir gitu tidak ada kesempatan untuk sesi tanya jawab. Jadi saya pikir saya akan sampaikan hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai seperti biasa kita awali dulu dengan doa. Ya, mudah-mudahan perkelahian kita dilancarkan dan semuanya dalam keadaan sehat selalu, begitu ya. Wabah ini segera berakhir. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, rekan-rekan sekalian, materi hari ini itu kita akan bahas seputar statistik ya. Pagi ini kalau tidak salah kelas kalian Profstat ya. Tadi ada kuliah? Ada, Pak. Ada ya. Ya, jadi kalau sudah sampai level Profstat yang sekarang, saya rasa apa yang akan kita pelajari di sini ya cincin lah gitu ya, untuk hitungan-hitungannya. Nah, kita akan belajar tentang probabilitas blocking atau blocking probability. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, jadi sebelum masuk ke sana, kita coba mengingat kembali dulu bahwa yang kita inginkan ya, kalau misalkan kita punya sistem telekomunikasi begitu ya, idealnya adalah setiap orang itu ketika dia mau menelpon, ketika dia membangun hubungan tidak boleh terputus ya, tidak boleh diblok ya, tidak boleh ada jaringan sibuk dan sebagainya. Idealnya kan begitu. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Yang pertama ya, setiap kita itu kira-kira memasang jaringan saja ke setiap orang gitu. Jadi kalau misalkan ada 10 orang yang kita mau hubungi, ya 10 orangnya itu kita pasang kabel ke 10 orang itu. Kita pasang ke 10 kabel 10 orang itu. Sehingga ya jaringan itu tidak akan sibuk gitu. Kalau kecuali memang yang bersangkutan yang kita mau telepon itu sedang menelpon ke orang lain. Nah, cuman hal itu kan tidak mungkin dilakukan. Ya, makanya kita butuh sentral. Di sentral itu kan nanti secara jaringan kita akan lebih dihemat ya. Yang kedua, fungsi untuk switchingnya itu akan dikerjakan oleh sentral. Jadi yang menghubungkan antara Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Jadi yang fungsinya untuk menghubungkan antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain itu yang akan menghubungkan nanti itu sentral. Waalaikumsalam. Ya. Seperti itu. Nah, itu kan idealnya ya. Tapi kan itu tidak mungkin kita lakukan kalau misalkan setiap orang harus terhubung. Mau tidak mau, itu cara yang pertama ya, kita untuk sentral. Terus yang kedua, tidak mungkin kita membuat sentral yang sepenuhnya bisa mengcover permintaan. Jadi maksudnya bagaimana? Kita paham di perhitungan sebelumnya ya, bagaimana kita menghitung performansi suatu sentral. Jadi ada saja mungkin ya, kalau misalkan alatnya canggih, tentu biayanya akan mahal. Sehingga 100 juta pelanggan pun bisa di-cover. Tanpa ada putus-putusnya, tanpa bisa diblok, tanpa perlu diblok. Jadi dia mampu mengcover semua permintaan telepon. Nah, tentu konsekuensinya di mana nih kalau misalkan kita bikin sistem yang seideal itu. Konsekuensinya adalah dari sisi ekonomis pasti butuh biaya yang cukup besar untuk membuat sistem demikian. Ya. Nah, makanya ya atas dasar itulah kita tidak bisa membuat sepenuhnya satu sistem sentral yang dia itu ya non blocking gitu. Maaf, yang ya switching non blocking. Jadi dia tidak bisa memblok orang-orang. Nah, ilustrasinya bagaimana misalkan ya, tadi kita menelpon. Kapasitas sentral itu adalah 10 orang atau taruhlah 1000 orang. 1000 concurrent call. Nah, ternyata ada yang menelpon ke 1001. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi di penelpon 1001? Kapasitas sentral 1000 nih. Kemudian yang menelpon itu sudah ada 1000 ya. Sudah ada 1000, terus ada orang yang ke 1001 menelpon. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan si yang 1001 ini? Ada yang bisa bantu jawab?
Nggak dapat layanan nggak sih, Pak? Ya betul ya, jadi dia tidak akan dapat layanan. Iya Gitu. Pak, tolong Pak ulang. Kenapa? Ya, tadi saya ulang ya. Jadi kalau misalkan kapasitas sentral kita itu 1.000 dan 1.000 orang sudah melakukan panggilan ya secara bersamaan. Jadi 1.000 channelnya itu sudah terpenuhi, terokupai, terduduki. Nah, terus ada yang 1.001 yang mau masuk. Apa yang terjadi? Dia tidak akan mendapatkan layanan. Artinya apa? Kalau dia tidak mendapatkan layanan, berarti sama saja dia diblok. Kan sederhananya begitu ya. Berarti dia diblok. Nah, sebenarnya kan ini tidak ideal ya, karena kita maunya switching non-blocking begitu. Jadi kita mau itu sentral yang tidak boleh memblok gitu. Nah, cuman kan untuk membuat layanan demikian ya, itu implikasinya sangat banyak gitu. Mulai dari kapasitasnya begitu ya. Kapasitasnya nanti akan dibatasi juga dengan performansinya dia, perangkatnya dia gitu. Itu bisa saja ya kita buat sedemikian gitu. Jadi misalkan di situ ada 1.000 atau berapa ratus orang lah, berapa ratus ribu orang di situ. Kita kasih dia kapasitas berkali-kali lipat sehingga tidak mungkin ada yang di-block. Tapi kan jadinya hitung-hitungan ekonomisnya itu berlebihan kan begitu ya. Jadi mau tidak mau tetap ada batasnya, tetap ada batas minimumnya yang kita set up gitu. Nah, jadi itu latar belakangnya ya. Nah, terus yang kedua, latar belakang yang lain adalah kalau misalkan satu sentral itu dibuatnya sendiri, maka kenapa sih ada dibuat sentral bertingkat supaya loadnya dia beban yang satu sentral itu tidak begitu berat, ya beban sentral itu tidak begitu berat. Nah, tapi kalau misalkan sentral itu kita paksakan bebannya berat, otomatis kita harus spek dia itu dengan ibaratnya alat yang canggih, core-nya yang bagus dan sebagainya. Lagi-lagi ujung-ujungnya sisi ekonomis juga akan yang membatasi kan. Itu juga tidak bisa kita lakukan. Begitu. Nah, dibuatlah satu konsep ya, bagaimana kita bisa menghitung probabilitas blocking. Jadi kalau saya punya sentral, ya kapasitasnya sekian. Dengan kapasitas sekian ini, ada berapa persen sih yang kemungkinan akan diblok selama layanan ini saya berikan gitu. Selama sentral ini melayani terutama di jam-jam sibuk. Maksudnya di jam-jam sibuk itu adalah jam-jam ketika puncak-puncaknya banyak yang request. Gitu. Mungkin kalau misalkan apa namanya di musim Lebaran misalkan. Contoh kasus misalkan telepon itu. Kadang-kadang kita mau nelpon susah karena kapasitasnya tidak memungkinkan. Setiap orang tuh menelpon gitu. Masih menelpon keluarganya begitu ya. Nah, itu kekurangannya. Kapasitasnya tidak cukup untuk memenuhi semua request. Nah, ini yang dimaksud dengan pada jam-jam sibuk ya. Mungkin kalau dari 24 jam orang sibuk itu menelpon jam-jam berapa sih? Mungkin ya jam 2, jam 1 ketika jam istirahat gitu. Nah, itu mungkin jam-jam sibuk. Nah, berarti kita harus bisa menghitung nih. Saya sebagai sentral atau modifikasi sentral, saya harus bisa menghitung kira-kira berapa sih ya statistik orang ini akan diblok dengan kapasitas saya demikian gitu. Nah, ini akan kita coba bahas hari ini. Ya, metode ini menggunakan analisis matematis linear graph ya, terdiri dari node-node yang menyatakan tingkat switching. Ya, jadi kan kita menyinggung ya tadi untuk kapasitas yang terlalu untuk membuat satu sentral yang fungsinya bagus itu bisa-bisa saja. Tapi kan nanti load-nya itu akan terpusat itu akan membebani sentral terlalu besar. Nah, selain masalah kapasitas, masalah performasi juga akhirnya dipikirkan. Solusinya akhirnya adalah kita bikin stage ya. Jadi sentralnya dibuat bertingkat. Apa yang bisa diproses di sentral lokal, silahkan diproses di sentral lokal. Nanti kita buat kalau misalkan dia mau terhubung dengan orang di luar sentral itu, dia akan terhubung terlebih dahulu dengan sentral lain. Nah, itu yang disebut dengan stage. Kemudian garis cabang untuk menyatakan link antar stage, nanti kita akan bahas. Kemudian linear graph menyatakan kemungkinan semua jalur yang dapat ditempuh dari suatu inlet pada stage pertama ke suatu outlet yang berada pada output stage terakhir secara point to point. Nah, apa itu inlet, apa itu outlet? Jadi kalian membayangkan misalkan antara satu titik yang menelpon dengan satu titik yang ditelepon. Yang menelpon itu adalah inlet, yang ditelepon itu adalah outlet. Stage-nya ini adalah sentralnya. Kalau misalkan dia ketemu sentral pertama, ya langsung terhubung, berarti stage-nya cuma satu. Tapi kalau misalkan sentral itu terhubung dulu dengan sentral yang lain, baru terhubung ke pelanggan yang lainnya, yang mau dituju teleponnya, misalkan si A menelpon si B, di antara A sama si B, ya itu ada satu sentral di tengah. Berarti stage-nya satu.
Kalau misalkan antara A sama si B itu bisa terjalin hubungannya ketika dia diperantarai oleh dua sentral, berarti ada stage 1 sama stage 2. Ya mungkin sederhananya seperti itu. Ya. Itu ya yang pertama. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya bagaimana sentral itu kalau misalkan digambarkan di dalam bentuk linear graph ya, digambarkan dalam bentuk linear graph. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya, sentral tingkat 3, 1, 2, 3 ya. Nah, ini sentral 3. Tingkat 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Jelas ya di slide-nya? Kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan ya antara si A sama si B atau antara inlet X ke outlet Y begitu ya, antara X sama si Y itu diperantarai oleh 4 ya, berarti kan bertingkatnya 4 sentralnya untuk sampai ke akhir, maka disebutnya dengan stage 4 begitu ya. Nah, dia digambarkannya di dalam bentuk linear graph seperti ini. Nah, apa yang diberikan oleh metode Lee dipakai untuk menentukan berapa probabilitas blocking, ya, berapa probabilitas blocking, berapa peluangnya panggilan masuk atau telepon itu akan diblok, begitu, dengan cara menggunakan ya persentase pemakaian link atau beban link secara individu. Jadi kita akan menghitung, ya, kira-kira berapa mungkin kemungkinan blockingnya panggilan yang masuk ke sini itu dengan cara menghitung per linknya. Ya, jadi kita akan hitung per link. Link itu yang dimaksud yang mana sih link itu? Ya. Jadi yang ini dimaksud itu adalah yang ini nih. Ya, jadi kalau misalkan ya, misalkan ini titik, kemudian ada titik. Link itu yang mana? Ya, link itu yang ini nih, antara ini. Ya, ini link. Ya, misalkan di sini ada titik lagi, ini link. Jadi kita nanti akan menghitung ya berapa probabilitasnya dengan menghitung beban setiap link, beban setiap link individunya. Jadi misalkan di sini ya, ini kan dari X ke Y ya, dari X ke Y linknya ini, kemudian ke sini juga ada, ke bawah, ke sini ya, ke sini lagi, ke sini. Nah, ini kan masing-masing link. Nah, kita akan coba hitung nanti dari sana. Kemudian ya notasi P. Nah, ini penting, mungkin kita bisa sama-sama ini pahami ya. Kalau muncul notasi P, ini menyatakan waktu di mana suatu link sedang dipakai. Jadi ketika linknya itu sedang digunakan ya atau diduduki, nah, berapa peluangnya itu akan disimbolkan dengan notasi P ya. Jadi mudah-mudahan tidak tertukar. Nah, kapan dia bebas ya? Kapan dia bebas? Ketika link itu tidak dipakai ya. Jadi ibarat mungkin saluran, ketika saluran itu dipakai, berarti berapa durasinya, berapa peluangnya waktu dipakai itu dinyatakan dengan simbol P. Nah, berapa nilai ketika dia tidak digunakan atau dia free. Nah, itu disimbolkannya dengan key. Ya, disimbolkannya dengan key. Nah, peluangnya berarti kan 1 dikurang P, kan begitu ya. Jadi kalau misalkan ini mohon koreksi ya kalau keliru. Misalkan mata koin ya, koin itu kan dua sisi ya. Ada angka, ada gambar. Nah, berapa peluang gambar untuk satu kali pengocokan? Berapa peluang gambar muncul? Setengah, Pak. Setengah ya. Jadi 1 kurang 0,5. Jadi peluang gambarnya angkanya muncul berarti 1 kurang 0,5. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi peluangnya itu kan 1. Ya, peluangnya itu 1. Ketika diduduki ketika diduduki, maka nilai Q-nya itu adalah 1 dikurang P. Jadi sederhananya ya, kalau P itu link itu diduduki ya atau saluran itu dipakai. Nah, kalau saluran itu dipakai, berarti kita tidak akan bisa menggunakannya untuk menyambungkan komunikasi atau menyambungkan hubungan gitu. Jadi key itu bisa juga kita nyatakan, kalau di sini kan dinyatakan ya, probabilitas link itu bebas. Nah, bebas itu kan artinya dia bisa diduduki ya. Artinya kita juga bisa mengatakan key itu adalah link itu bisa diduduki, peluangnya nilainya sebesar 1 dikurang berapa nilai peluang itu sedang diduduki, kan begitu. Jadi kita bisa menggunakan saluran itu nilainya 1 dikurang berapa nilai berapa peluang
saluran itu sedang sibuk gitu. Nah, itu apa namanya definisinya ya, untuk Q sama dengan satu dikurang P. Nah, misalkan begini, ini ada saluran, linknya tunggal. Kenapa disebutnya tunggal? Ya, salurannya cuma satu, dari titik sini ya, titik sini. Kemudian, misal beban yang dibawa adalah A, jadi nilai trafficnya itu adalah A. Maka probabilitas linknya itu akan sibuk ketika trafficnya sudah masuk, kan begitu. Dan linknya itu akan bebas, ya, bebas, itu berarti Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, kalau peluangnya itu nilai P sama dengan nilai A, itu kita juga bisa tuliskan 1 dikurang A. Ini hanya mengganti notasi P menjadi nilai A ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ternyata nih semua link itu sibuk, ya, misalkan probabilitas semua link sibuk atau probabilitas blocking. Jadi kan kalau dia sibuk berarti orang yang masuk di blok ya. Kan sederhananya begitu. Ketika orang masuk berarti kan di blok, maka B sama dengan P sama dengan A. Kenapa seperti ini? Karena jumlah linknya hanya satu. Jadi kan dia tidak, misalkan nih P-nya ini sudah terpakai gitu, P-nya ini sudah terpakai. Jadi kalau orang mau masuk pasti akan di blok gitu. Karena tidak ada alternatif saluran yang orang itu bisa masuk, kecuali kita menunggu sampai saluran itu tidak dipakai, baru orang bisa masuk gitu. Nah, makanya ketika dia terpenuhi, ya peluangnya dia terpenuhi itu sama dengan peluang dia blocking. Jadi kalau dia nilainya 1, ya artinya sedang diduduki, berarti nilai blockingnya ya 1. Jadi setiap dia masuk, ada yang masuk ya setelah dia saluran itu ada yang menduduki atau dipakai atau sibuk, maka setiap masuk pasti akan diblok gitu. Ini linknya tunggal. Nah, bagaimana kalau misalkan dia paralel gitu? Nah, kalau misalkan dia paralel, misalkan probabilitas satu link sibuk tadi kan P sama dengan A. Kemudian kalau misalkan dua-duanya sibuk, ya, misalkan dua-duanya sibuk, berarti probabilitas blockingnya itu adalah ini, ya. Ini P, di sini P, di sini juga P. Ini P, di sini juga P. Maka probabilitas akan di blocking itu P pangkat 2. Nah, sedangkan link itu bebas, ya, kalau dia bebas berarti kita bisa kalau dia bebas berarti kita bisa membangun hubungan gitu. Jadi kalau ada yang masuk dia bisa nelpon, kurang lebih begitu. Peluangnya itu adalah 1 dikurang Q besar itu 1 dikurang blocking. Ya, seperti itu. Jadi P, ya, saya ulang lagi, P itu berapa peluang dia diduduki, Q itu bicaranya berapa peluang ya dia itu bebas atau dia bisa membangun hubungan, begitu. Konsekuensinya adalah kita bisa membangun hubungan itu nilainya 1 dikurang blocking, ya, 1 dikurang blocking. Nah, jika ada n buah paralel, maka ya blockingnya itu adalah P pangkat n, di mana ya Q itu apa? Jadi berapa peluang ya dia bisa digunakan untuk membangun hubungan ya, membangun saluran itu 1 dikurang P pangkat N. Ya, seperti itu. N-nya ini apa? Itu jumlah linknya. Di sini kan tadi P ya dikali P. Di sini P, ini P. Kalau misalkan N-nya itu adalah 3, berarti 1 dikurang P pangkat 3. Jadi misalkan N-nya 3, misalkan begitu ya. Nah, nanti yang N-nya ini diganti jadi 3. Jadi salurannya 3 seperti nanti misalnya ini. Ya, seperti ini. Ini P. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi, D-nya 3, berarti peluangnya dia bisa digunakan untuk membangun saluran, itu 1 dikurang P pangkat 3. Nah, itu kalau misalkan satu link. Ya, ya ini satu link, tapi paralel. Bagaimana kalau misalkan, ya, dia itu sifatnya seri. Nah, kalau dia seri, berarti dari inlet X ya ke outlet Y, ya dari sini ke sini, ya kita akan menghitung berapa kemungkinan peluang yang bisa berapa nilai peluang kita bisa membangun hubungan dari X ke Y. Kita bisa membangun hubungan dari X ke Y itu tergantung apa? Berapa nilai peluang yang di sini ya antara X, taruhlah misalkan ini adalah Y aksen misalkan begitu ya. Antara X ke Y aksen dulu, baru kita juga menghitung antara Y aksen ke Y. Jadi meskipun di sini kosong, misalkan ya saluran ini kosong gitu, tapi yang ini terpakai, apakah kita akan diblok? Jawabannya ya pasti kita akan diblok gitu. Karena salurannya seri gitu, jadi cuma hanya dua link ini saja gitu. Nah,
karena apa namanya? Karena hal ini terjadi begitu ya. Jadi satunya tidak dipakai, kapan kita bisa membangun hubungan? Kita akan bisa membangun kalau kedua-duanya kosong. Jadi antara P-nya kosong sama P1-nya kosong, X sama ke Y1 kosong, dan Y1 ke Y itu kosong. Baru kita bisa membangun hubungan. Artinya apa? Nilai probabilitas kita bisa membangun hubungan ya atau memasang saluran ya, kita bisa membangun saluran itu adalah berapa peluang kita bisa membangun hubungan di X ke Y1 itu dinotasikan dengan Q1 dan berapa peluang kita bisa membangun hubungan dari Y1 ke Y dinotasikan dengan Q2. Oke. Nah, masing-masing Q1 tadi kita sudah pahami, Q1 itu adalah ya nilai peluang kita membangun hubungan di titik P1 ya, itu sama dengan 1 dikurang P1. P1 itu apa? Peluang, berapa nilai peluang saluran itu sedang diduduki, atau saluran itu sedang sibuk, atau saluran itu sedang dipakai, berapa peluangnya. Artinya kan kalau dia tidak dipakai, berarti bisa kita gunakan gitu. Nah, kalau misalkan di sini peluangnya adalah 0,5, berarti peluang Q1-nya adalah 0,5. Jadi ini cuma menuliskan ulang kembali ya, Q1, itu bisa juga dituliskan 1 dikurang P1, Q2 bisa dituliskan dengan 1 dikurang P2. Sampai sini jelas nggak? Karena kalau ini bingung, nanti akan bingung lagi selanjutnya. Jelas ya? Jelas. Jelas. Insya Allah, Pak. Ya, sip. Nah, totalnya ya, berarti total antara X ke Y itu disimbolkan dengan Q besar. Ya, total. Jadi kalau sudah satu sistem, ya, lebih dari satu link, biasanya dia akan disimbolkan dengan Q yang besar. Ya, Q kapital ya. Nah, probabilitas blockingnya sistem ini, ya, probabilitas blockingnya sistem ini, itu berarti B sama dengan 1 dikurang Q besar. Oke, atau bisa juga saya tuliskan 1 dikurang Q1, Q2. Ya, cuman kita pindahkan ini saja. Oke, seperti itu. Sampai sini jelas ya. Nah, kalau misalkan ya ternyata I-nya itu ada 5 gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, ya. 1 misalkan ya. Di sini nih X, ini Y. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4. Maaf ya, jelek tulisannya. Ini Y. 1, 2, 3, 4. Berarti kan I-nya sampai 4. Nah, berarti nanti kita akan bisa tulis blockingnya sama dengan 1 dikurang Q1, Q2, Q3, Q4. Ya. Maaf ya, jelek. Intinya itulah. Jadi kita bisa akan tuliskan ya nilai B-nya itu 1 dikurang Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Jadi itu blockingnya. Sedangkan kalau ditanya berapa peluangnya, ya berapa peluangnya, berarti kita tinggal kalikan Q1, Q2, Q3, Q4. Peluangnya jaringan itu bisa dipakai atau sistem itu bisa digunakan. Nah itu kan seri, ya seri. Jadi satu terus menerus. Nah kalau misalkan dia ini bertingkat, ya dan bertingkat dan paralel. Nah kalau misalkan dia bertingkat dan paralel, ya itu kita akan menghitungnya dengan cara blockingnya itu 1 dikurang di sini. Jadi kalau misalkan ini kan paralel nih. Jadi ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Nah, jumlah percabangannya ini ya, ini kan ada cabang 1 2 3. Ini biasanya disimbolkan dengan K. Ya. Ini K. Maaf, ini jelek banget. Ya, seperti itu. Dia akan disimbolkan dengan K. Nanti kita akan bisa lihat. Jadi, nah ini notasinya notasi apa ya? Yang P aksen, P, N dibagi K. Jadi kalau misalkan ya, saya bikin satu sistem. Di sini sentral. Kemudian link yang masuk ke dalam sentral, itu taruhlah misalkan ada 10. Masuk ke dalam sentral, 10. Nah, kalau keluar sentral kan tidak mungkin 10. Ngapain ada sentral kalau misalkan yang keluar sentral juga 10 kan begitu. Nah, nanti di sentral itu misalkan ada 3. Dia terhubung ke 3. Berarti ya ini N-nya 10, ini K-nya 3. Oke.
Kalau peluang yang masuk ini adalah P, maka peluang di sini P1 ya, itu kita bisa tuliskan P1 sama dengan P, N-nya berapa? 10 per 3 ya, seperti itu. Nah, itu yang maksud. Jadi intinya apa? Peluangnya itu dibagi ya, peluang yang masuk itu dibagi-bagi sejumlah perbandingan berapa jumlah saluran di belakang node ini ya, di sini berapa yang masuk dengan berapa jumlah saluran yang keluar dari node tersebut. Nah, kebetulan yang di sini yang ditampilkan itu kan P-nya cuma 1 ya. Nah, cuman yang perlu kita pahami, jadi ketika ada percabangan maka peluangnya juga akan dibagi. Nah, tadi kalau misalkan ya eh, kapan semua salurannya itu akan sibuk ya, kalau misalkan dia itu apa namanya, dia itu paralel, maka ada notasi tambahan di sini. Jadi P sama dengan ya 1 dikurang Q aksen pangkat 2 ya, Q aksen pangkat 2 itu dipangkatkan dengan K. K itu apa? Jumlah ya. Jumlah di sini nih. Jumlah paralelnya berapa? Itu meskipun tidak pernah kita sebutkan. Misalkan di sini tertulis 3 misalkan gitu. Apakah kita akan nanti tulis 3? Biasanya tidak gitu. Nah, tergantung ya. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau dia paralel, maka simbolnya akan kita dapatkan seperti ini. Jadi 1 dikurang Q aksen pangkat 2 ya, kemudian dipangkatkan lagi dengan K. Nah, lebih detail lagi, kalau dia dituliskan dengan persamaan yang lain, misalkan di mana kisah aksen itu adalah 1 kurang P, ini kan sama saja ya, Q sama dengan 1 dikurang P. Sama yang kita pelajari tadi di awal, kalau kemudian P1 itu adalah P dibagi beta, di mana beta adalah K sama K dibagi N, ya tadi kita sudah belajar K itu apa, N itu apa, maka B atau blocking probability ya itu juga bisa dituliskan dengan ini 1 dikurang P dibagi beta pangkat 2 kemudian dipangkatkan dengan K. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Nah, sebenarnya bagaimana sih prosesnya itu kita bisa mendapatkan probabilitas blocking yang seperti ini gitu. Nah, itu kan jadi PR-nya. Kok bisa begini? Nah, dalam kasus probabilitas blocking tingkat 3 ya, tingkat 3-nya itu di mana sih? Ini. Tingkat 3 ini contohnya ini. 1 2 3 ya. Dan dia paralel kan begitu ya. Nah, dia paralel. Nah, yang pertama kita lakukan untuk mendapatkan berapa tingkat blockingnya sistem yang ini, itu kita harus menghitungnya secara individu. Karena kita menghitungnya secara individu, Lee ini mengajar menghitung secara individu, berarti kita harus memecah, ya, memecah setiap linknya itu seperti apa. Oke, memecah linknya terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini. Misalkan, ya, sistemnya yang di atas ini, P masuk ke P1, terus K-nya 2 ya, kebetulan di sini tidak dituliskan K tapi langsung ditulis 2, kemudian P aksen, kemudian P. Oke. Nah, kita akan ambil yang paling atas terlebih dahulu ya, kita akan ambil Nina Adelia keluar ya. P1 maaf, P aksen. Kita ambil dulu jalur yang atas ini. Kita akan hitung yang ini dulu. Oke. Nah, jelas ya, dari atas sini ke sini terus ke sini. Nah, kita akan pindahkan ke bawah. Berarti kan kita mendapatkan P aksen. Nah, ini kan seri, oke? Ini kan seri. Nah, kalau dia seri, berarti tadi aturannya adalah kita akan bisa menghitung berapa probabilitas kita membangun hubungan untuk yang seri ini. Caranya bagaimana? Itu Q1, ya, taruh saja itu Q1, itu sama dengan Q2 dikali, Q1 dikali Q2. Karena nilai Q-nya sama, ya, anggaplah kita asumsikan nilai Q-nya sama, ya, maka sama saja Q1-nya itu adalah Q kecil dikuadratkan, ya, Q kecil dikuadratkan. Jadi kenapa Q-nya besar? Karena ini dianggap satu sistem, bukan satu link. Ya, ini 2 link, satu sistem, makanya Q-nya besar. Nah, untuk sistem ini, ya, itu Q1 kecil, Q2 kecil. Nah, blockingnya berarti, ya, blockingnya berarti 1 dikurang, ya, 1 dikurang Q-nya, ya, Q besar. Nah, Q besarnya kan Q pangkat 2 ya, Q kecil pangkat 2 di sini. Nah, jadilah dia di bawah ini. Jadi blockingnya 1 dikurang
peluang blocking adalah peluang blocking adalah 1 dikurang peluang sistem itu terduduki, ya. Maaf, peluang sistem itu bisa dipakai. Nah, sistem ini bisa dipakai itu peluangnya adalah Q pangkat 2. Nah, kalau misalkan diturunkan lagi di mana Q, ya, itu adalah 1 dikurang P, maka kita juga bisa menuliskan Q kuadratnya ini kita ganti. Kita gantinya jadi apa? 1 dikurang P aksen pangkat 2. Ya, kenapa P aksen? Ini ya P aksen ya. Peluang yang di sini, P aksen. Seperti itu. Ya, Fernando. Selamat datang Fernando. Ya, seperti itu. Jadi P aksen pangkat 2. Ya, jadi mudah-mudahan tidak bingung ini 1 kurang P aksen itu dapatnya dari mana. P aksen itu kan peluang yang di sini nih, ya. Peluang yang di sini. Mudah-mudahan nongol ya. P aksen itu kan di sini nih. P aksen, ini juga P aksen. Ya. Nah, ya, jadi Q-nya yang di sini itu berarti 1 dikurang P aksen. Nah, blockingnya 1 dikurang P aksen pangkat 2. Nah, ini kan satu sistem yang diambil dari yang paling atas ini, ya, dari jalur paling atas. Ini saya akan dulu. Ya, oke. Nah, kita sudah mendapati, ya, kita sudah mendapatkan apa namanya berapa nilai baris yang di atas ini. Ya, kita sudah dapat nilai ini berapa. Nah, nilainya ya berarti nilainya si siapa namanya nilai Q-nya dia ya maaf oke. Nah, Q itu adalah 1 dikurang P kan begitu ya. Nah, ini Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, nilai satu sistem ini kita sudah ketahui tadi ya bahwa nilainya adalah Q kuadrat, betul ya? Nilainya adalah Q kuadrat. Nah, berarti P-nya berubah. Ya, tadi kan maaf. Susah juga ya. Ya. Atau saya tanya saja. Kalian bingung tidak? Ini 1 kurang Q kuadrat dapat dari mana? Kalau nggak bingung, nggak usah saya jelaskan gitu. Bingung tidak? Ini dapat dari mana nih? 1 Q kuadrat. Lumayan, Pak. Kenapa? Lumayan. Bingung enggak? Bingung enggak? Kenapa? Nanti, Pak. Ya, tapi sampai yang ini tadi jelas ya, yang di sini. Jelas, Pak, insya Allah. Ya, Pak. Nah, sampai situ jelas. Oke. Nah, tadi kan apa namanya? Tadi kan kita sudah sampai meleburkan lah, anggaplah begitu ya, meleburkan kita mendapati satu link ini, satu sistem ini, itu kita dapat nilainya ya, apa namanya? Nilai Q-nya itu di sini kan ketahuan Q kuadrat kan begitu ya, Q kuadrat. Nah, Q itu kan kalau misalkan saya tulis Q sama dengan ini ada nih. Ini ya. Q sama dengan 1 dikurang P kan begitu. Nah, tadi kan P1 itu satu link antara taruh misalkan ini titik A ya, ini titik B. Itu kan P aksen. Ya, peluangnya P aksen. Nah, sedangkan kita sudah membuat ini jadi satu sistem berarti tidak ada lagi P aksen. Hilang kan P aksennya. Nah, P aksen itu diganti nilainya dengan 1 kurang Q pangkat 2. Kenapa seperti itu? Nah, Q itu kan sama dengan 1 dikurang P, kan begitu. 1 dikurang P. Nah, yang ditanya berapa nilai P-nya? P yang baru. Berarti P yang baru itu sama dengan 1 dikurang Q. Nah, 1 dikurang Q kan gitu. Nah, Q-nya berapa? Q-nya didapat dari sini nih tadi nih. Ya kan? Q-nya adalah Q pangkat 2. Ya. Makanya bisa ditulis 1 Q aksen pangkat 2. Ya, seperti itu. Berarti nilai P-nya ya, nilai P antara X ke Y ya di garis atas ini itu adalah 1 dikurang Q aksen pangkat 2. Bingung? Ya. Jadi sederhananya begini ya, saya ulang lagi. Kalau tadi kan antara A sama B, misalkan ini tadi sini bawah.
Nah, yang ini kan P1. Maaf ya, susah banget ini nulisnya. Ini kan P1, kan begitu ya? Oke, P1, masing-masing P1 kan. Setelah itu kita menghitung menggunakan yang di bawah sini, ya, P1-nya kan hilang. Ya, yang kita dapati adalah kita mengetahui key keseluruhannya ini. Key keseluruhannya itu adalah Q1 sama dengan Q pangkat 2. Kenapa Q pangkat 2? Karena di sini Q1, di sini Q1, Q2. Kebetulan nilai Q-nya sama. Berarti nilai peluang satu sistem ini, ya, peluang satu sistem ini, ya, peluang satu sistem ini itu berubah. Yang tadinya P1 karena dia sudah dianggap satu, ya, dianggap satu link, maka peluangnya berubah menjadi Q1 yang besar. Nah, Q1-nya yang besar ini kita substitusi ke rumus yang awal. Ya, rumus yang awalnya apa? Yang namanya Q itu adalah peluang yang bisa diduduki, itu adalah berapa peluang, ya, sibuknya. Jadi 1 dikurang peluang dia sibuk. Nah, dia sibuknya kan kita tidak tahu, ya. Ibaratnya P-nya kita tidak tahu nih, P aksennya udah hilang gitu. Maka P yang barunya berapa nilainya? Nah, kita tinggal masukkan, ya, dibalik ini pindah ke sini, ya. P sama dengan 1 dikurang Q. Nah, Q1 sistem ini berapa? Q1 sistem ini itu adalah Q kuadrat. Oke, makanya di sini berubah. Berarti peluang yang baru antara X ke Y di jalur yang atas ini itu adalah 1 dikurang Q aksen pangkat 2. Jadi pangkat 2-nya ini dapat dari mana? Didapat dari sini. Ya, setelah dua link ini digabung jadi satu hitungannya. Sampai di sini clear? Halo? Clear, Pak. Jelas ya? Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Oke. Nah, ya. Anggap saja sepertinya kita menganggap bahwa semua peluangnya sama. Oke, karena semua nilai peluangnya sama, maka nilai Q-nya juga sama. Artinya apa? Jalur yang di bawah, ya, ini kan tadi jalur yang di atas. Jalur yang di bawah itu akhirnya juga memiliki nilai peluang yang sama. Berapa peluangnya? Ya, peluangnya adalah 1 dikurang Q aksen pangkat 2. Sama halnya dengan yang di atas. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, sekarang kita punya satu sistem baru yang lebih sederhana daripada yang di sini. Nah, tapi tetap saja, ya, dia harus dihitung lagi. Kalau tadi kita yang di atas ini kita sederhanakan menjadi satu sistem, subsistem lah, kurang lebih kita bilangnya begitu, yang seri, ternyata setelah ini direduksi, kita mendapati, ya, itu tersisa dua stage, X sama Y, tapi tetap masih dalam kondisi yang paralel. Yang di atasnya kan yang serinya sudah melebur tuh tadi, gitu ya. Sekarang kita punya dua paralel. Nah, cara untuk menghitungnya kalau dia paralel adalah, ya, kita agak susah soalnya saya nulisnya. Kita bisa melihat di rumus yang sini. Jadi B, ya, blocking kalau misalkan dia paralel itu sederhananya adalah 1 dikurang Q, ya, 1 dikurang Q aksen pangkat 2 dipangkatkan dengan K. K-nya itu apa? Jumlah paralelnya dia berapa? Jadi kalau misalkan di sini jumlah paralelnya berapa? Ya, 2 ya. K-nya kan 2 tadi, ya. Maka, ya, jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P aksen. Q1, ya, tadi kita sudah ketahui, itu adalah 1 dikurang P aksen pangkat 2. Nah, sekarang berarti blocking itu berarti apa? 1 dikurang nilai Q. Ya, 1 dikurang nilai Q. Nilai Q-nya berapa? Ya, nilai Q-nya di sini nih. Ini nilai Q-nya. Ya, ini nilai Q. Oke, ya. Jadi apa? Ini diambil dari mana? B. Susah juga nih. 1 dikurang nilai Q. Tapi dipangkatkan dengan K. Kenapa dipangkatkan dengan K? Karena dia paralel. Ya, ini kan paralel nih. Ini sama yang sini. Ya, dipangkatkan dengan K. Q-nya berapa? Nah, Q-nya kan tadi kita sudah ketahui. Q-nya, ya, itu 1 dikurang Q
pangkat 2, 1 dikurang P aksen pangkat 2. Ya, seperti itu. Sampai sini bingung? Jadi ini nih, saya ambil dari sini nih. Ya, iya. Jadi, setelah kita mengetahui berapa probabilitasnya, ya, probabilitas apa peluangnya dia bisa diduduki, ya, probabilitas dia peluang dia bisa diduduki adalah 1 dikurang probabilitas P-nya dia, ya, probabilitasnya dia sibuk, ya, salurnya sibuk itu adalah 1 dikurang Q pangkat 2, ya, 1 dikurang Q pangkat 2. Nah, kalau misalkan berapa peluangnya, ya, dia bisa dipakai, ya, atau Q1, maka kita bisa dapatkan 1 dikurang P. Ini tinggal dibalik, ya, ini kan tinggal dibalik. Ya, ini tinggal dibalik, P pangkat 2. Nah, kalau blocking itu kan rumus dasarnya adalah 1 dikurang Q. Nah, Q-nya itu tinggal disubstitusikan dari sini. Ya, substitusikan dari sini. Oke, substitusikan jadilah dia begini. Ya, 1 dikurang P pangkat 2. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah cara kita menyederhanakan perhitungan teori grafnya punya Lee. Nanti kita akan lihat di contoh yang lain. Nah, ini kan tingkatnya 3. Ya, ini kan tingkatnya 3. Kenapa tingkatnya 3, Pak? Ini 1, 2, 3. Kalau misalkan dia bertingkat 5, ya, bagaimana cara menghitung probabilitasnya? Gitu. Nah, cara menghitung probabilitasnya kalau misalkan dia 5, berarti sama. Tetap kita harus hitung dengan cara menyederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya berarti bagaimana? Ya. Cara menyederhanakannya berarti yang mana dulu yang akan kita kerjakan. Kalau diminta untuk mengerjakan, berarti kita paling ambil yang paling ujung dulu. Yang ini yang kita ambil dulu, hitung. Ini kan jatuhnya seri. Kan gitu ya. Nah, ini kita hitung. Ya. Setelah dia jadi seri, baru kita hitung dia jadi paralel. Oke, jadi kalian membayangkan nanti akan muncul modelnya seperti ini. Ini setelah dihitung nanti jadi yang gini nih. Ada 3, 1, 2, 3. Nah, setelah tadi disederhanakan, ya ini yang pertama. Ini langkah yang pertama. Nah, setelah itu, ya, setelah itu muncul, nah ini kan nanti muncul di sini nih. Ya, ini hanya akan saya tulis ulang saja. Nah, yang akan kita hitung, berarti kan ini harus kita sederhanakan. Ya, ini harus kita sederhanakan. Nanti kita akan sederhanakan lagi yang bagian paralel ini. Jatuhnya bagaimana? Ya, nanti dia akan berubah lagi jadi titik, titik, gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi yang tadinya 3 berubah jadi 1. Ada tidak ya? Nah, ini ada penjelasannya. Ya. Jadi yang pertama, ya, untuk mendapatkan, jadi kalau kasusnya seperti ini, ya, untuk kasusnya seperti ini, yang harus pertama kali kita hitung adalah yang ini nih. Yang 3 paralel ini, ya, sebelum kita hitung paralelnya, ini kan paralel 3 nih. Nah, kita akan hitung yang terluar dulu. Ada seri di sini. Dari A ke B. Nah, kita akan hitung dari A ke B terlebih dahulu secara seri. Ya, untuk menghilangkan stage yang di tengah. Node yang di tengah. Nah, makanya di sini dikatakan P2, P2. Kenapa P2? Nah, ini kan P2 di sini. Ya, ini P2. Ini misalkan ini saya hapus dulu. Saya hapus ini. Ya. Jadi misalkan ini kan P2, ya. Ini kan P2. Jadi di sini tuh P2 nilainya. Ya, nilai peluangnya di baris sini atau di link sini itu P2. Nah, berarti kita akan menghitung secara seri terlebih dahulu antara A ke B, ya. Nah, nilai Q-nya berarti kan tinggal menghitung sebenarnya ya. Q 1 pangkat 2 atau karena di sini ya, ditaruh di P2, berarti kita bisa menghitung nilai Q A-nya berapa, ya. Q kecil pangkat 2. Kenapa di pangkat 2 kan? Ya, karena di sini kan Q2, ini juga Q2, ya. Q2 berarti secara satu sistem, ya, ini Q R. Ya, Q A-nya adalah Q2, ya, Q2 pangkat 2. Kalau blockingnya, ya, prinsipnya blocking itu apa? 1 dikurang Q, ya.
Nah, di sini ya 1 dikurang Q2, 1 dikurang Q2 pangkat 2. Ini dapatnya dari mana? Dari sini. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita menyelesaikan seri yang di atas ini, ya, seri yang di atas ini, kita sudah menyelesaikan yang di bagian sini nih. Nah, ini kita sudah menyelesaikan. Nah, berarti kan dia jatuhnya jadi paralel, ya. Jadi paralelnya seperti ini. Nah, meskipun ini tidak ditunjukkan ya, harusnya kan ada 3 ya. Ini kan 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 atau K2 lah ya, 1 sampai K2. Nah, di sini dituliskan ya K2. Ini K2 ya. Jadi meskipun kalian melihat di sini cuma ada 2, ya jangan bingung gitu karena sebenarnya nilai paralelnya berapa itu lihatnya dari K2 ya. Ini kan 3. 1 2 nampaknya 3, tapi kan sebenarnya bukan 3. Nah, kenapa bukan 3? Ini ada 3 titik ya. Ini kan artinya berlanjut sampai K2. Ya, jadi disederhanakan saja gambarnya. Jadi dari sini dia hanya menyederhanakan gambarnya. Ya, menyederhanakan gambarnya P2 link paralelnya itu sampai K2 ya. Link paralelnya sampai dengan K2. Nah, lanjut ya. Nah, kalau menghitung yang paralel ya, kalau kita menghitung yang paralel, maka rumusnya blocking ini seri blocking kalau dia paralel itu kita bisa menghitung 1 dikurang Q dipangkatkan K. Ini paralel. Paralel 1 dikurang Q pangkat K. Nah, di sini 1 ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Ini kan blockingnya 1 dikurang Q. Q-nya berapa tadi yang jalur ini? Q-nya didapat dari sini nih. QA ya. Ya. Dari sini. Q pangkat 2, kemudian dipangkatkan berapa paralelnya? Paralelnya kebetulan adalah K2. Itu nilai paralelnya, K2, seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui berapa blockingnya, ya, kita sudah mengetahui nih berapa nilai blockingnya. Di sini kan nilai blockingnya ketahuan. Ya. Nilai blockingnya adalah 1 dikurang Q2 pangkat 2 pangkat K2. Nah, berarti kalau dibalik untuk mengetahui berapa nilai dari QB-nya ya dari A ke B ini, berarti kita akan menghitung jadi 1 dikurang B. Ya, 1 dikurang B. B-nya itu yang mana? Ini B-nya nih. Nah, itu B-nya. B-nya 1 dikurang jadi kotor ya. Saya coba bersihkan dulu. Ya, seperti itu. Oke. Jadi saat ini nilai B-nya ya. Ini B-nya B ya, seperti itu. Ini nilai B-nya nih. Oke, Q2 angkat 2 ya. Jadi hanya dibolak-balik saja. Nah, sampai di sini bingung atau masih bisa mengikuti? Masih bisa, Pak. Masih ya, masih bisa mengikuti ya. Oke. Nah, ini kan tahapan kedua ya, tahapan kedua. Setelah tahapan kedua, berarti kan yang paralel ini hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi kita sudah sederhanakan ya. Ya, jadi yang paralel ini sudah hilang nih. Yang paralel ini sistem ini itu sudah hilang atau kita sudah sederhanakan menjadi satu titik. Oke, nah, menjadi satu titik. Kalau misalkan sudah menjadi satu titik, maka kita akan mendapati baris apa namanya gambarnya itu kurang lebih jadinya begini. Kalau misalkan kita sederhanakan ya, ini 1, 2, 3 ya. Nah, yang paralel ini kan hilang. Nah, tersisa 1, 2. Ini nih. Ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Oke. Yang ini pindah ke sini. Pindah ke sini. Sini. Yang B pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini. Ini. Oke.
Nah, jadi gambar yang sebesar ini itu berubah menjadi hanya yang seperti ini saja. Ya, disederhanakannya menjadi begini. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di sini, berarti selanjutnya harus kita kerjakan adalah menghitung serinya. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Setelah ini kita sudah hitung, baru kita nanti akan menghitung paralelnya dia. Paralelnya bagaimana? 1, 2, 3. Atau senilai K1. Ya, ini kan paralelnya paralel K1. Ya. Nah, jadi yang 3 ini, dapat dari mana ini, Pak? Q1, 1 kurang 1, 2, terus ini Q1. Itu didapatnya dari sini. Ya, dapatnya dari sini. Jadi, misalkan ini saya bersihkan lagi, eraser. Ini kan tadi kita sudah sederhanakan, yang di sini kita sudah sederhanakan, ini kita sudah sederhanakan, begitu ya. Nah, berarti kan kita akan menghitung P1, ini P1, oke. Ya. Kemudian yang di sini, yang sudah dihitung tadi ini, berubahnya jadi apa? Berubahnya jadi ini. 1 dikurang 1 kurang Q2 K2. Pak, ini dapat dari mana? Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini nih. Q-nya. Ya. Ini kan Q1. Q1 dapat dari mana? Ini Q1. P1 berarti ini Q1. Ini Q1, ini Q1. Q1 batasnya sampai mana? Batasnya sampai sini. Oke. Nah, Q2-nya dari mana ya? Kalau di sini dia menghitungnya dengan istilah QB. Ya. Nah, yang ini ya, ini tetap karena di sini P1, ya, ini P1 maka di sini juga Q1. Q1, ini Q1, ini Q1. Ya, seperti itu. Nah, kita akan hitung nih berapa nilai. Kita sudah tahu ya, nilai QB-nya berapa. Nilai QB-nya kan ini. Ini nilai QB-nya nih. Nah, jadi Q1 sekarang linknya kan jadi seri ya. Ya. Kenapa linknya jadi seri? Linknya kalau kalian maaf. Linknya jadi seri dari sini nih. Ini ke atas terus ke bawah. Ini kan jadinya seri. Serinya seperti ini. Q1 kemudian 1 dikurang pangkat 2 K2 dikali apa dengan adanya Q1. Kalau seri menghitung Q-nya seperti apa, itu tinggal dikalikan. Ya, kita tinggal mengalihkan. Nah, mengalihkannya itu jatuhnya berarti di sini Q-C, menyebutnya dengan Q-C, ya, itu Q1 pangkat 2 dikali 1 dikurang 1 Q2 pangkat 2 K2. Jangan bingung dulu, ya, jangan bingung dulu. Nah, jangan bingung dulu. Yang ini, maaf, saya ganti merah deh. Yang ini diambilnya dari sini nih. Atau diambilnya dari sini. Ya, nilai Q-nya. QB. Oke. Nah, kok bisa, Pak, Q1 pangkat 2? Karena ada 2 Q1. Ini 1, ini 2. Makanya dipangkatkan 2. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita mendapatkan nilai Q-nya. Nah, setelah itu, kita mau mencari nilai blockingnya berapa. Ini tinggal pakai lagi prinsip ini. Kalau dia seri, berarti 1 dikurang Q. Satunya ini, Q-nya yang mana? Ini Q-C. Ya, Q-C yang ini nih. Seperti itu. Sampai di sini masih bingung? Bisa ngikutin nggak? Aman, Lumayan, Pak. Pak. Lumayan, Pak. Lumayan. Mohon kucing. Ya, Ikutin, Pak. ya kalau pakai HP mungkin agak kurang kelihatan mungkin ya. Kalau bisa sih di laptop memang. Oke. Sampai sini jelas ya. Nah, alhamdulillah. Berarti kan kita sudah menyelesaikan serinya. Ya, seri yang mana? Ini ke sini, ke sini, sini. Gambar kita yang terakhir itu akan berubah menjadi lebih sederhana lagi. Totalnya akan berubah menjadi seperti ini. Atas, tengah, bawah. Ya, sederhana ini. Nah, ini kan tadi kita sudah hitung ya.
kan sudah hitung tadi apa nilai di sini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung paralelnya. Untuk menghitung paralelnya, ya berarti kan kita tinggal menambahkan, berapa. Jadi kalau menghitung paralel, blockingnya yang mana? Blocking paralel kan yang ini. Ini saya hapus ya. Erase all-in, kemudian nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini kan blocking, ya. Blocking paralel tadi rumusnya apa? Blocking paralel itu 1 dikurang Q pangkat K, ya. Pangkat K. Nah, kita sudah mengetahui nilai Q-nya. Ya, Q-nya yang mana? Q-nya yang ini. Q-C. Kita sudah mengetahui nilai Q-nya. Oke, nilai Q-nya berarti selanjutnya kita akan menghitung ya berapa nilai blockingnya dengan cara ya, kalau tadi kan di sini di pangkatnya K pangkat 2 ya. K pangkat 2 di sini, K pangkat 2. Nah, jadi berarti kan kalau kalian perhatikan, berarti kan yang harus saya tulis di sini adalah 1 dikurang Q1 pangkat 2. Maaf nih, susah sekali nih nulisnya. Gimana ya? Saya hapus. Inilah 1 dikurang Q-nya berapa? Ya, Q-C-nya kan ini. Ini saya hapus dulu. Oke, ini nih. Ya, Q1 pangkat 2 dikali 1 dikurang 1 Q2 pangkat 2. Ya, seperti itu. Jadi, artinya yang bagian sini, blockingnya ini. Oke, ini diambil dari sini nih. Ya, seperti itu. Niki. Niki. Q-C. Ya. Nah, kenapa dipangkatkan dengan K1? Karena dia paralel. Dan kenapa memilih K1? Karena di sini K1. Dia paralel paling luar. Ini kan paling dalam nih. Paling dalam ini K2. Paling luar ini K1. Ya. Nah, sekarang 1 dikurang Q. Q-nya yang mana? Q1 pangkat 2. Ya. Q1 pangkat 2, 1 dikurang 1, ya 1 dikurang 1 kurang Q2 pangkat 2, ya dipangkat 2, kemudian dipangkatkan K2. Nah, seperti itu. Nah, tapi karena ini harus dipangkat lagi, pangkatnya dengan K. Kebetulan K yang terluar itu adalah K1. Ini ya, kebetulan di sini adalah K1, maka di sini pangkatnya K1, seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan probabilitas blocking untuk sistem yang di sini. Ini level berapa? Stage-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi beginilah cara penyelesaian untuk mendapatkan probabilitas blocking berdasarkan teori grafnya Lee. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan clear ya sampai di situ. Nah, ini ada contoh ya. Kita mulai udah berapa menit nih? Udah sejam ya? Ya, terakhir yang ini ya. Udah sejam ya. Oke. Iya, Pak. Jadi terakhir yang di sini kita contoh soal nih. Misalkan ini sudah ada jawabannya kok. Misalkan hitung probabilitas blocking, berarti yang dicari apa? B yang besar ya. Hitung B yang besarnya jika diketahui P1-nya 0,15, P2-nya 0,3. Jadi P1-nya 0,15 ya. Ya, ini P1 nilainya yang ini, kemudian ini P2 nilainya yang ini 0,3. Nah, K2-nya, K yang percabangan ini adalah 8, K1-nya adalah 8 juga gitu. Kita disuruh hitung berapa nilai blocking sistemnya semuanya ya, nilai B-nya berapa. Oke. Kira-kira kalau disodorkan seperti ini, kira-kira menurut kalian yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Ada yang mau memberikan pandangannya? Halo? Yang seri paling atas, Pak. Paling atas ya, yang ini dulu ya.
dari A, ya. Ya. Dari sini harusnya ya. Ini yang dikerjakan serinya atau paralelnya? Serinya dulu. Seri dulu ya, betul. Ini dulu yang harus kita kerjakan nih, serinya. Setelah Seri kita dulu, dapat Pak. serinya, baru kita mengerjakan Paralel. paralelnya. Setelah mengerjakan paralelnya, kita kerjakan serinya lagi, ya. Serinya di sini. Habis itu kita mengerjakan paralelnya. Oke, saya bersihkan dulu. Ya, jadi prinsipnya kita mengerjakan yang paling terluar dulu, ya. Paling terluarnya berarti yang di sini. Seri yang ini. Nah, dia langsung mendapatkan jawabannya gitu. Jadi, tapi mudah-mudahan sih tidak akan bingung. Jadi misalkan nih, Q1. Q1 itu adalah 1 dikurang P1. Ya. Nah, dia mengambil, jadi apa yang dilakukan, ya. Ini tidak bisa kita jabarkan, jadi kita ikuti saja dulu. Ya, ini kan P1. Ini P1. Ya. P1 berarti dia harus punya Q1. Ini P2, dia harus punya Q2. Betul ya? Nah, Q1-nya itu berarti 1 dikurang P. Jadi rumus dasarnya kan itu. Q sama dengan 1 dikurang P. Kalau Q-nya banyak, maka Q-nya besar sama dengan Q kali Q. Kan gitu. Ya. Nah, seperti itu. Q sampai dengan Q pangkat I lah. Ya, seperti itu. Nah, B, kalau dia seri, berarti 1 dikurang Q. Kalau dia paralel, B paralel, itu 1 dikurang Q, ya, dipangkatkan dengan K. Ya, seperti itu. Nah, Q1-nya 1 dikurang P1. Oke, Q1-nya 1 dikurang P1. Nah, kita mendapati Q1-nya 0,85. Artinya peluangnya saluran ini bisa dipakai itu 0,85. Oke, kita dapat 1. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian Q2-nya 1 dikurang P2. Ini P2-nya. P2. Itu nilainya 0,7. Nah, totalnya ya, kalau kalian perhatikan, ini dia sudah melakukan proses yang seperti kita lakukan di sini. 1 2 3 4. Makanya dia bisa mendapatkan hasil akhirnya formulanya seperti ini. Tapi apakah ini bisa dijabarkan gitu? Harusnya bisa, ya. Kita coba. Jadi misalkan kita ambil paling luar ya, high eraser dulu. Ya. Nah, yang paling luarnya kan berarti kalau dia apa namanya? Kalau dia seri ya. Jadi misalkan ya, kita mulai dari sini nih. Yang kalau yang luar kan ini ya, yang seri kan di sini nih. Nah, yang seri kan di sini, P2. Berarti berapa peluang dari titik A ke titik B secara seri? Nah, peluangnya berarti Q2 dikali Q2. Betul ya? Q2 dikali Q2. Saya tulis ya. Berarti ini P2, ini juga Q2. Oke, berarti peluangnya terpakai ya di jalur ini itu Q2 dikali Q2. Oke. Nah, Q2 kuadrat. Ini kan Q besarnya. Q besarnya. Artinya apa? Kalau ditanya berapa blockingnya, ya berarti blocking yang paling atas ini itu menjadi blockingnya yang paling atas, ya itu 1 dikurang Q besar, di mana 1 dikurang Q1, Q2 dikali Q2 atau Q2 pangkat 2. Ini blocking yang paling atas. Ya, ada tidak di sini? Ini ya. Ini nih. 1 dikurang Q pangkat 2. Oke. Nah, setelah itu harus paralel.
Oke, setelah kita mengerjakan tadi yang serinya, setelah mengerjakan tadi yang serinya, kita tadi sudah mengerjakan yang di sini, serinya kita dapat yang di sini. Selanjutnya paralelnya. Paralelnya itu kan berarti dari sini ke sini sama yang dari bawah ini. Nah, kebetulan K-nya sudah diketahui, K2-nya itu 8. Nah, rumusnya kan tadi begitu. Kalau misalkan untuk menghitung berapa nilainya, nilai Q-nya, jadi ini kan nilai blocking. Betul, ini nilai blocking. Nah, ditanya berapa nilai Q-nya. Berarti kan kalau misalkan kita mau tahu berapa nilai Q-nya, berarti saya bisa hitung dari sini. Q sama dengan 1 dikurang blocking. Blockingnya berapa? 1 dikurang 1 kurang Q2 pangkat 2. Aduh, jelek banget tulisannya. Maaf ya. Jadi 1 dikurang blocking. Blockingnya yang mana? Blockingnya ini nih. 1 dikurang Q2 pangkat 2. Itu nilai Q-nya. Oke, itu nilai Q-nya. 1 dikurang Q2 pangkat 2. Ini nilai blockingnya. Nah, kemudian karena dia paralel, makanya kita buat dia jadi pangkat 2. Ini jadi pangkat 2 nih. Ini pangkat 2. Maksud saya pangkat K2. Ini K2. K2-nya dapat dari mana? Ini. Dia paralel. Jadi kita sudah bisa mengerjakan yang paralelnya. Nah, setelah itu kita menghitung serinya. Kita menghitung serinya. Kalau menghitung serinya, itu kan kita tinggal kalikan. Kita tinggal kalikan. Nah, di sini kan tadi sudah jadi satu sistem. Oke, ini sudah jadi sistem. Yang ini Q1. Oke, ini Q1. Betul? Nah, berarti hitungan serinya bagaimana? Q1 dikali Q1 dikali yang di tengah. Yang di tengah ini nilainya berapa? Nilai yang di sini. Ini di sini. Ini nilai semuanya nih. Seperti itu. Jadi Q2, Q1 pangkat 2, Q1 pangkat 2 dikali yang di dalam sini. Kali yang di dalam sini. Yang di dalam sini, itu nilainya ini nih. 1 dikurang 1 kurang Q2 pangkat 2. Oke, itu. Nah, terakhir paralel. Terakhir kan paralel tuh. Nah, paralelnya dari atas sama yang bawah. Yang ke bawahnya ini senilai K1 pangkat 8. Nah, ini tinggal dikurangkan. 1 dikurang nilai Q totalnya. Q totalnya berapa? Q1 pangkat 2, 1, dan sebagainya dipangkatkan dengan K1. Nah, setelah kita mendapatkan formula ini, baru kita masukkan angka-angkanya. Q1 berapa, Q2 berapa, nanti tinggal diteruskan hasilnya bagaimana. Terlepas dari berapapun angka jawabannya, untuk prosesnya, kira-kira masih bingungkah atau jelas? Harusnya dipecah ya, seperti ini gitu. Dikit-dikit bingung. Ya nggak apa-apa. Lumayan, Mbak. Nah, ini, oh maaf, ternyata ini siapa nih yang baru masuk nih? Baru bangun apa? Rizky. Rizky baru masuk, Rizky. Pak, parah tuh Rizky. Udah mau beres nih, Rizky. Cakoy. Maaf ya, saya nggak sadar. Ternyata ada di sini ya. Maaf. Nah, ternyata jawaban yang di sini itu sudah dijabarkan. Sudah dijabarkan. Jadi P2, Q2-nya Q pangkat 2. 1 dikurang P2, 1 dikurang P2. Setelah dia sudah mendapatkan serinya, baru dicari nilai paralelnya. Nilai paralelnya berapa? 1 dikurang Q2. Kan prinsipnya begitu. Ini nilai blocking itu 1 dikurang Q. Kalau dia paralel nanti dipangkatkan dengan K2. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan berapa nilai berapa Q totalnya, Q total paralelnya. Setelah kita mengetahui nilai blockingnya, baru kita hitung nilai totalnya. Setelah itu baru jadi seri dari sini ke atas nih, jadi seri. Nah, cara menghitung serinya begini, P1, ini kan P1, ini juga P1, hasil dari paralel di sini, nilainya berapa? Nilainya ini nih.
Oke, ini adalah nilai P-nya. Nilai P-nya ya, nilai P. Nah, nilai P itu selalu dapat dari mana? 1 kurang Q. Ya. Nilai P ini adalah 1 dikurang Q. Ini tidak ada soalnya di sini. Ini itu didapat dari P sama dengan 1 dikurang Q. 1 dikurang Q. Nah, begitupun untuk mencari Q, itu 1 dikurang P. Nah, seperti itu, kita akhirnya mendapatkan nilai totalnya P1 dikali ini, nilai totalnya berapa. Nah, baru nanti kita masukkan dia menjadi ada pangkatnya. Ini belum selesai. K1-nya nggak ada. Ini ada tahapan yang belum selesai. Kira-kira menurut kalian tahapan yang mana yang belum selesai? Yang tidak dicantumkan di sini. Tahapan mana yang belum selesai, yang belum dicantumkan? Yang belum dicantumkan ini ya, tahapan paralelnya. Menggunakan Q 1. Ini kan belum ada di sini. Ya, belum ada pangkat Q1-nya ya. Jadi, ya cuman ya ini tahapan-tahapan awalnya. Ya, ini tahapan awalnya. Nanti setelah ini kan nanti tahapan itu jadinya begini nih. Kita akan mendapatkan gambar yang begini. Ya, seperti itu. Nilai akhirnya ini berapa? Ya, nanti akan kita hitung dari sini. Nah, paralelnya paralel berapa? Paralel K1. Ya, jadi nanti dipangkatkan K1. Sampai akhirnya kita akan mendapatkan rumus yang di sini. Sampai nanti kita akan mendapatkan rumus yang di sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Berapa probabilitas blocking? Ya, sebenarnya ini agak keliru ya. Penulisannya ini harusnya bukan P1, 2, 3, bukan ya. Tapi harusnya ditulisnya B. Ya. Ini harusnya B. B1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Itu 1 dikurang 0,2. Ini kan P ya. Ini kan P. Ini juga 0,2 itu apa? P kan? Ini kan P. Nah, 1 kurang P itu nilainya setara apa? Q ya. 1 dikurang P itu sama dengan Q. Ya, 1 kurang P sama dengan Q. Terus blockingnya berarti kan ya, blockingnya di sini ini kan 1 chapter dan juga 1 chapter. Kenapa dia langsung dikalikan? Karena ini seri. Yang ke atas ini kan seri. Ya, jadi ini kan 0,2, ini juga 0,2 ya. 1 dikurang 0,2, 1 dikurang 0,2, kita dapat blocking totalnya 1 dikurang. Nah, ini kan tinggal dikalikan Q1 kali Q2 ya. Seperti itu. Berarti kan misalkan ini Q1, ini Q1-nya 1 dikurang P. Q2-nya 1 dikurang P. Ya, berarti jawabannya Q1, ini jadinya Q1, ini Q2. Ya, 1 dikurang 0,2. 1 dikurang 0,2, 1 dikurang 0,2 dikali di 2/3, 1 dikurang 0,2. P-nya kan 0,2. Nah, kita dapat seperti ini. Jadi Q totalnya berapa? Ya, 1 kurang 0,2 dikali 1 kurang 0,2. Ini adalah Q totalnya untuk yang seri. Berarti blocking probability-nya kalau dia seri berarti 1 dikurang Q. Q totalnya berapa? 0,64. Jadi probabilitas yang di atas itu adalah 0,36. 1 dikurang 0,64. Kemudian dari P ke Q, ya, kenapa ini tidak bisa langsung dengan rumus yang tadi? Karena ya nilainya berbeda. Ya, kalau ini kan nilainya sama ya, Pak. Kalau misalkan diparalelkan nilainya sama. Ya, ini dengan yang di bawah ini sama. Nah, kalau kasus ini nilainya itu berbeda. Kenapa nilainya berbeda? Yang ini itu 2 link, yang ini 1 link. Jadi tidak serta-merta bisa langsung dihitung. Nah, cara menghitungnya berarti seperti apa?
P123 itu tinggal dikalikan berapa P dari berapa nilai P123 dengan nilai peluang dari P ke Q. P ke Q-nya berapa? Ya, di sini kan dikatakan pokoknya semua P-nya itu 0,2. Jadi kalau misalkan di sini, misalkan kita hitung, maaf, kita tuliskan, berarti 0,2, ini juga 0,2, ini juga 0,2, ya, ini juga 0,2, ya semuanya 0,2. Nah, yang di atas itu kan tadi nilainya berapa? 0,64. Jadi kita punya, misalkan kita gambarkan di tempat yang lain, ya, seperti ini, sama ini 0,2, ini 0,64, ya, seperti itu. Ya, ini tinggal dikalikan, ya, ini tinggal dikalikan, maaf, ya, ini bukan 0,64 ya, ini 0,36. Ini 0,36. Ya. Itu 0,36. Nah, langsung dikalikan kita dapat 0,72. Nah, setelah nanti digabung berarti kita punya link baru. Nah, link di sini 0,072. Oke. Nah, setelah itu ini kan tetap 0,2. Yang ini tetap 0,2. Ya, 0,2, 0,2. Yang di tengahnya 0,072. 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Yang di tengahnya setelah kita hitung tadi berubah menjadi 0,072. Nah, berapa blockingnya? Nah, kalau kita menghitung Q-nya itu kan paralel. Kalau dia paralel kan berarti tinggal dikalikan ya. 0,2 ya. Kalau menghitung yang seri berarti kan tinggal dikalikan. Apa yang dikalikan? Q-nya. Nah, ini kan P. 0,2 itu P. 0,0072 ini P. Kemudian 0,2 ini P. Berarti 1 dikurang 0,2 ini Q. Ya. Ini Q dari X ke P. Oke. Ini Q dari P ke Q. Ya. Kemudian yang ini itu adalah Q dari Q ke Y. Ya, ke Y. Seperti itu. Jadi ada 3 Q di sini. Ya. 1, 2, 3. Nah, blocking dari X ke Y itu adalah 1 dikurang Q total. Ya. Q totalnya berapa? Ini tinggal kita kalikan. Ini kali ini dikali ini. Ya. Sama halnya begini. Oke, kita akan mendapatkan probabilitas blocking ya dari X ke Y itu adalah 1 dikurang Q total 0,40608. Oke. Nanti contoh yang lain ini bisa dibaca. Nah, nanti paling silahkan hitung yang ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, nanti latihan ya. Latihannya coba kerjakan yang bagian ini. Ya. Saya anggap penugasan saja lah. Ya. Nah, kalau bingung nanti videonya akan saya share, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, kalau cukup dan tidak ada yang kan, saya akan absensi. Ya. Iya, Pak. Baik, Bu. Victor. Kayaknya tadi ada deh, keluar masuk itu. Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Rizky Anwar. Hadir, Pak. Saya matikan dulu.